Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Diti Ismawardani. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk membahas buku-buku Islam yang populer untuk menambah wawasan tentang dunia Islami. Namun juga tidak akan hanya membahas buku-buku, nanti juga kita akan membahas hasil karya yang lain seperti novel, film, dan juga hasil karya yang lainnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku, judulnya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah. Dan buku ini ditulis oleh Ibu Irma Devita Purnamasari bersama suaminya Bapak Suswinarno. Dan saat ini yang sudah hadir bersama kita di sini untuk berbincang mengenai buku ini adalah Mbak Irma. Saya panggil Mbak Irma aja ya. Apa kabar Mbak Irma? Baik, alhamdulillah. Iya, Mbak Irma. Pada saat membaca judul buku ini ya, dan ini sebenarnya ada dua buku lainnya ya Mbak Irma ya, yang berkesinambungan ya. Ini ada Hukum Pertanahan dan juga Mendirikan Badan Usaha. Betul, tapi yang saya ingin bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai akad syariah. Nah, buku mengenai akad syariah ini kan mungkin belum begitu, mungkin konsep dari syariah itu sendiri mungkin belum begitu banyak yang sudah memahami gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mendasari Mbak Irma dalam menulis buku mengenai akad syariah ini? Jadi gini, manggilnya Mbak Didi aja boleh ya? Gini Mbak Didi, masalah akad syariah itu sebetulnya mengenai konsep syariah itu sendiri kan sebetulnya sudah lama ada. Mungkin sejak awal sekitar tahun 90-an. Dan buku-buku mengenai syariah itu sendiri di pasaran juga mungkin ada sekitar puluhan judul bahkan yang membahas utamanya mengenai ekonomi syariah, Mbak. Tapi dari sudut kebanyakan membahas dari sudut sisi fikih. Jadi mengenai aturan-aturannya, kenapa riba dilarang, dan berikut dengan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya, penjelasan-penjelasannya. Ini ya agak sulit untuk dipahami umum mungkin ya dengan terminologi-terminologi yang sangat Islam gitu ya. Jadi kadang-kadang orang sudah langsung berpikir bahwa ini buku agama nih, gitu kan. Jadi kalau udah berpikir bahwa wah ini kalau ini buku agama, ntar bisa orang sebelumnya juga masalah istilah-istilah, mudarobah itu apa, terus kemudian musyarakah itu apa, akhirnya menyebabkan kadang-kadang orang tuh resisten gitu loh Mbak. Nah, saya sebagai praktisi hukum yang dididik dan dilahirkan dari keluarga hukum juga, dan kemudian juga saya belajar selama bertahun-tahun di Fakultas Hukum itu tentang hukum positif, kita bilangnya hukum positif ya, yang berlaku di Indonesia. Itu sulit untuk memahami sebetulnya konsep syariah itu bagaimana kita sebagai praktisi bisa mempraktekkan kepada masyarakat kalau kita tidak betul-betul paham gitu Mbak. Jadi pada waktu itu saya jalan-jalan dan saya berpikir bahwa pasti akan banyak orang yang mengalami kesulitan seperti kami-kami ini sebagai praktisi. Jadi saya berpikir mungkin alangkah baiknya kita lebih membumi, membicarakan mengenai masalah konsep syariah ini. Bukan berarti yang lain itu buruk, malah sama sekali itu mereka luar biasa begitu. Jadi kita ngambilnya ibaratnya kan yang sisi praktis dan populernya. Jadi supaya orang belum udah nggak langsung bilang, wih susah nih gitu kan. Jadi belum udah langsung kayaknya berpikir, waduh kayaknya nggak ngerti deh, cuma buat orang Islam deh yang konsep syariah gitu Mbak. Di buku ini juga menariknya diberikan ilustrasi dengan bahasa yang sederhana, kemudian ada ilustrasi, ada bagan, ada contoh kasus gitu. Kenapa dimasukkan hal-hal seperti itu? Iya Mbak, jadi saya kebetulan ada beberapa kali mengajar ya Mbak ya. Jadi sebagai pengalaman saya sebagai presenter atau sebagai dosen atau sebagai bukan dosen lah, tepatnya trainer lah ya Mbak ya, itu orang lebih mudah atau kita sendirilah lebih mudah membaca cerita kan dibandingkan kalau kita bicara mengenai tulisan-tulisan, terus bicara mengenai angka-angka yang kira-kira buat orang-orang yang terutama mungkin ya yang awam belum sudah aduh kok susah gitu kan. Jadi saya di dalam buku ini saya buatkan mind mappingnya. Jadi secara umum garis besarnya syariah itu kayak gimana sih gitu kan. Jasa perbankan itu pembagiannya apa saja misalkan seperti itu. Sampai dengan mengenai
contoh-contoh kasusnya, misalkan saya ingin beli rumah nih. Kalau ingin beli rumah, caranya skema konvensionalnya gimana, skema syariahnya gimana. Nah, itu yang tadi saya mau tanya untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya akad syariah itu apa dan bedanya dengan perjanjian konvensional sendiri itu apa, Mbak Irma? Karena sebetulnya semuanya dasarnya itu perjanjian, Mbak. Jadi dasarnya hukum perjanjian. Kalau kita bicara mengenai syariah, para praktisi hukum yang awalnya baru belajar mengenai syariah itu sudah bilang, oh kok lain, kok susah. Padahal sebetulnya enggak, sama sekali tidak. Karena sebetulnya konsepnya itu hukumnya sama persis. Jadi dari syarat sah, mengenai kecakapan, kemudian mengenai cara-cara melakukan akadnya. Yang berbeda adalah bahwa di dalam akad syariah itu kita posisi kedudukan berimbang daripada para pihaknya itu harus ditekankan, Mbak. Jadi ibaratnya kedudukan setara ya, Mbak ya, di antara para pihak, dan sifatnya adalah dalam akad syariah itu tidak boleh mengandung unsur yang mengandung unsur riba dan batil, menzolimi orang lain gitu ya. Orang lain. Jadi jangan sampai akad syariah atau perjanjian yang dibuat dengan prinsip syariah itu membuat orang lain menjadi merasa teraniaya lah konsepnya. Karena pada dasarnya sistem Islam itu kan kemitraan. Kalau dalam skema syariah itu pada dasarnya kemitraan, Mbak, bukan hutang piutang. Bedanya di situ. Jadi untuk syarat-syarat untuk terjadinya akad syariah itu adalah antara lain tadi tidak kesamaan kedudukan gitu ya, dan saling menguntungkan, tidak ada yang terzolimi gitu ya. Terus mungkin ada syarat-syarat lainnya untuk pembentukan akad syariah itu sendiri, Mbak Irma? Kalau syarat-syarat lainnya itu sama persis, Mbak, dengan prinsip hukum konvensional, yaitu sepakat. Jadi dalam sepakat itu harus ada kayak ijab dan kabul kalau misalnya dalam istilah syariah. Kalau misalnya dalam istilah konvensional kita harus sepakat adanya permufakatan. Terus kemudian subjeknya juga harus cakap menurut hukum. Itu juga ada walaupun dengan menggunakan istilah-istilah Arab. Terus kemudian juga objeknya juga harus untuk barang yang dihalalkan, dan kemudian hal tertentu serta sebab yang halal. Semuanya sama seperti di dalam konsep perjanjian menurut hukum konvensional, Mbak. Tapi mungkin lebih ditekankan kepada kedudukannya dan itu ya, saling menguntungkan satu sama lain. Kalau istilah yang paling banyak digunakan oleh orang yang bergerak di bidang syariah, istilahnya anti maghrib. Maghrib, iya, maghrib itu maisir, goror atau batil, atau menghilangkan keraguan-raguan yang menyebabkan kayaknya ini halal nggak gitu, di gray area gitu ya. Terus kemudian juga nggak boleh mengandung unsur riba, termasuk kepada tidak boleh batil itu tadi, yang terutama. Jadi kalau yang lain-lainnya semuanya sama, Mbak. Ya? Jadi kalau ingin menghayati suatu konsep perjanjian menurut syariah, sebetulnya praktisi hukum tuh cukup dengan memahami bahwa sebetulnya itu sama, cuman beda konsep aja. Jadi kalau kita masuk ke suatu rimba tertentu ya kita harus tahu aturan-aturannya aja, tapi yang lainnya sama. Nih Mbak Irma, saya masih banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi kita harus jeda dulu ya untuk pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Telaah. Nanti kita akan kembali lagi dan akan kembali membahas mengenai akad syariah.